Halo warga intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Gila banget. Berita ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Berita ini bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Berita ini bikin warga Konoha akan menangis darah. Berita ini akan kontroversi. Prediksi ini akan bikin warga Konoha bersorak dan juga menangis. Jadi ada semacam kontroversi. Apa itu? Jadi Amerika itu tidak akan pernah bisa mengalahkan Iran. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena Iran itu punya senjata mutakhir, yaitu drone Shahid. Drone Shahid itu sangat murah, di bawah 1 miliar. Sementara untuk menghancurkan drone Shahid ini dibutuhkan misil atau rudal yang sangat-sangat mahal, lebih mahal daripada drone itu sendiri. Sehingga ini menguras kantong daripada Amerika, menguras kantong daripada Israel. Maka Israel akan kalah, Amerika akan kalah, tidak akan pernah berhasil menginvasi Iran. Amerika itu akan menggali kuburannya sendiri kalau Amerika menginvasi Iran. Karena apa? Karena orang Iran itu adalah orang yang sangat-sangat tangguh, ya. Orang Iran itu bermental seperti orang Persia. Iran itu jarang dijajah. Orang Iran itu sangat-sangat tangguh sekali, ya, bangsa petarung. Jadi kalau Amerika mencoba untuk menyerang Iran, maka itu seperti menggali kuburan sendiri, ya. Kalimat yang baru saya katakan itu adalah kalimat daripada pengamat yang ada di Konoha. Ya, jadi di Konoha itu ada banyak pengamat yang mengatakan bahwa Amerika itu akan kalah, ya, Israel akan kalah, ya. Kemudian mereka punya argumentasi yang susah dibantah gitu, ya. Bahkan, ya, Albert Einstein sekalipun, orang yang jenius di dunia sekalipun, tidak bisa membantah argumen daripada warga Konoha. Mereka mengatakan Amerika akan kalah, Israel akan kalah, dan alasan mereka itu cukup masuk akal bagi warga Konoha. Dan ini tidak bisa dibantah oleh Albert Einstein sekalipun, ya. Orang paling jenius sekalipun seperti Isaac Newton, ya, dan lain sebagainya, ya, tidak akan bisa dibantah. Apa itu argumentasinya? Kalau Tuhan berkehendak, insya Allah, ya, kalau Tuhan berkehendak, maka Iran akan menang. Kalau Iran kalah, berarti Tuhan tidak berkehendak, ya. Jadi ini kalimat mutakhir daripada warga Konoha. Kemudian warga Konoha juga mengatakan, pengamat di Konoha mengatakan, Iran akan menang karena Allah bersama kita. Ya, karena Allah di pihak daripada Iran. Sementara menurut saya pribadi ini kalimat yang sangat kontroversi gitu. Kalau misalnya Iran menyerang Amerika, meneriakkan Allahu Akbar gitu, ya, meneriakkan takbir gitu, ya. Kalau tentara Iran meneriakkan takbir, ya, berhadapan dengan tentara Amerika, ya, melawan penjajah bernama Amerika dari sudut pandang Iran, ya, bukan dari sudut pandang saya, ya. Jadi dari sudut pandang Iran itu Amerika itu dianggap penjajah. Kalau mereka berhadapan dengan pasukan Amerika, tentara Amerika dengan meneriakkan Allahu Akbar, takbir, sementara banyak tentara Amerika yang beragama Islam. Jadi bayangkan, ya, begitu rumitnya perang kali ini. Kalau misalnya ada umat Muslim yang bergabung dengan tentara Amerika, ya, di sini tentara Amerika Muslim, ini tentara Iran, ya, tentara Iran meneriakkan Allahu Akbar, ya, tentara Amerika juga meneriakkan Allahu Akbar gitu, ya. Lalu Tuhan akan mengabulkan doa siapa? Apakah doa tentara Amerika atau tentara Iran? Apakah Tuhan di sini akan bingung? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kenapa warga Konoha itu selalu bawa Tuhan gitu dalam masalah ini? Dulu juga waktu Israel baru menyerang Gaza, maka warga Konoha bawa Tuhan, ya, bawa Allah, ya. Kalau Tuhan berkehendak, insya Allah, ya, Hama akan menang, ya. Insya Allah Gaza akan menang. Tapi kita lihat sendiri sekarang ini, apakah Gaza menang? Apakah Hama menang? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak, ya. Benarkah Amerika akan kalah? Siapa yang akan kalah dalam pertarungan kali ini? Apakah Iran yang kalah? Apakah Iran yang sekarang ini sama dengan Iran yang dulu? Apakah Israel yang kalah? Apakah pasukan Amerika yang dipermalukan di Iran? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya akan bongkar di video ini.
Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Salah satu kelebihan daripada pasukan Amerika, kalau saya perhatikan sekarang ini ya, perbedaannya zaman dulu dengan zaman sekarang itu, pasukan Amerika zaman sekarang ini tidak pernah sekalipun meremehkan musuh. Nggak pernah. Amerika itu penuh dengan persiapan, penuh dengan latihan, sehingga berhasil menculik Presiden Venezuela yaitu Maduro. Itu butuh persiapan yang sangat luar biasa, disiplin yang sangat luar biasa. Itu latihannya berbulan-bulan guys, ya, sampai ya membangun rumah replika yang dihuni oleh Presiden Venezuela yaitu Maduro. Ya segitunya, saking disiplinnya, saking seriusnya gitu. Jadi perbedaan pasukan Israel zaman dulu dengan zaman sekarang juga seperti itu ya. Israel zaman dulu tuh nggak terlalu disiplin ya. Ya sama halnya dengan pasukan Amerika zaman dulu, nggak terlalu disiplin. Maksudnya mereka itu bisa terlena dan mereka meremehkan musuh gitu ya. Sebenarnya kan Perang Dunia Kedua itu bisa dimenangkan oleh Amerika itu karena logistik sebenarnya guys, bukan karena kemampuan tentara Amerika. Saya harus bongkar di sini ya. Saya harus benar-benar netral. Saya tidak berpihak di sini ya. Sebenarnya yang paling banyak korban itu adalah pihak daripada Rusia. Jadi karena banyaknya tentara merah, tentara Rusia, maka Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh Rusia, Amerika, dan sekutu. Sebenarnya Amerika itu yang diandalkan itu logistik ya. Logistik Amerika itu gila-gilaan ya. Sebenarnya yang paling diunggulkan di Perang Dunia Kedua itu Inggris ya. Inggris, teknologi Inggris ya. Itu yang paling diunggulkan ya. Kemudian intelijennya. Itu sebenarnya yang ujung tombak daripada Perang Dunia Kedua. Kemudian kalau pasukan itu lebih ke Rusia ya. Amerika itu pasokannya itu. Ya, logistiknya itu nggak putus-putus guys. Nah, bagaimana dengan perang kali ini? Apakah logistik Amerika sekuat dulu? Kalau saya perhatikan, Amerika itu sekarang lebih ke teknologi ya. Lebih ke pesawat siluman seperti B-2 Spirit ya. Kemudian menghancurkan radar ya, menghancurkan tempat peluncuran rudal dan sebagainya. Jadi lebih ke ini ya kalau saya perhatikan, mengantisipasi serangan gitu daripada menyerang masyarakat sipil yang ada di Iran ya. Jadi gini guys, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Jangan berpikir bahwa saya berpihak pada Amerika. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, kalau Amerika itu mau, Amerika bisa memborbardir meratakan Iran semuanya guys. Bisa. Mereka punya segalanya. Mereka punya pesawat siluman gitu. Mereka punya nuklir. Mereka bisa meratakan Iran sebenarnya. Israel juga seperti itu. Israel punya nuklir. Jadi kalau Anda berpikir bahwa Amerika itu penjajah, jangan terlalu ini dong ya. Jangan terlalu ngotot gitu ya. Penjajahan itu tidak akan bisa hilang dari dunia ini. Sekali lagi saya katakan, penjajahan itu tidak akan bisa hilang dari muka bumi ini kalau ada yang namanya kebodohan. Nggak bakal hilang. Kenapa Konoha dijajah? Sampai sekarang juga Konoha dijajah kan secara ekonomi gitu. Dijajah oleh siapa? Dijajah oleh orang Arab itu sendiri. Tapi kita senang dijajah kok sama orang Arab. Nggak jadi masalah. Orang Arab itu sebenarnya nggak mau ngejajah kita. Cuman kita pengen banget dijajah sama orang Arab gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga orang Arab punya banyak duit. Ya, lalu mereka berinvestasi ke Amerika. Kita membenci Amerika sementara orang Arab berteman baik dengan Amerika. Ini kan semacam paradoks ya. Hidup itu penuh dengan paradoks guys. Jadi penjajahan itu kita tidak boleh melihat dari satu sudut pandang. Apakah Konoha itu suci? Apakah Konoha itu tidak pernah menjajah? Belum tentu. Karena di buku sejarah Timor Leste, Konoha itu jahat guys. Konoha itu penjajah guys. Tanpa kita sadari. Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Makanya kita harus melihat dari sudut pandang dari mana dulu ya penjajahan gitu. Penjajahan itu kan bermacam-macam. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa Amerika itu penjajah, dari sudut pandang mana dulu gitu ya. Kalau Amerika itu benar-benar bengis gitu ya, tidak peduli dengan
kemanusiaan gitu ya. Apakah umat muslim yang ada di Amerika itu mau bergabung dengan tentara Amerika? Pada faktanya, pada datanya ada sekitar 5.000 tentara muslim yang gabung dengan tentara Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka gabung kalau Amerika itu jahat? Iya kan? Itu yang jadi permasalahan. Kalau Amerika itu jahat, lalu kenapa Amerika tidak menggunakan nuklir membombardir Iran gitu, meratakan Iran gitu? Kenapa enggak dibawa nuklir gitu? Kalau kita bandingkan dengan Iran misalnya, ketika Iran punya nuklir, lalu sasarannya siapa? Sasaran pertama itu Israel, karena itu musuh mereka. Ya, jujur aja deh ya, perang kali ini ada hubungan dengan agama kok, jangan berpikir bahwa nggak ada hubungan dengan agama. Apa buktinya? Ayatollah Khamenei menyerang Israel menggunakan dalil-dalil dari kitab suci. Jadi yang bawa agama itu bukan saya, bukan kita. Iran itu sendiri yang bawa agama, sehingga orang yang bawa agama di Konoha itu terseret gitu ya. Mereka nggak bisa membedakan bahwa Iran itu menggunakan strategi yang sangat licik sekali ya, bawa agama. Menyerang Iran itu ya menggunakan dalil-dalil gitu. Kenapa orang Iran itu benci banget dengan orang Israel atau orang Yahudi? Apa alasannya? Apakah karena zaman dulu itu ada dendam pribadi gitu? Apakah zaman dulu itu ada semacam masalah yang belum diselesaikan gitu? Apakah karena zaman dulu ada nabi yang diracuni oleh orang Yahudi gitu sehingga mereka dendam dengan orang Yahudi? Saya cuma bertanya guys ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Masa nggak boleh bertanya? Boleh dong ya. Kenapa sih warga Konoha itu takut banget dengan pertanyaan? Jangan sensitif dengan pertanyaan. Karena Amerika bisa maju, Israel bisa maju hanya karena pertanyaan. Apa itu pertanyaannya? Bagaimana menciptakan B2 Spirit? Itu pertanyaan yang ditanyakan oleh Amerika sehingga mereka punya B2 Spirit. Berkali-kali B2 Spirit itu pesawat siluman yang mutakhir itu ya berkali-kali guys, ya bukan cuma sekali, berkali-kali ya, dari tahun 1900-an gitu sampai sekarang diuji terus ya, diuji terus ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita bisa menciptakan pesawat seperti pesawat Amerika B2 Spirit? Saya tidak berpihak pada Amerika di sini ya. Kalau Iran bisa menciptakan pesawat seperti B2 Spirit, maka perang ini berimbang. Jadi kalau saya perhatikan nggak berimbang. Teknologi Amerika itu jauh ya lebih mutakhir, lebih canggih daripada teknologi Iran itu sendiri. Kekuatan Iran itu adalah, mohon maaf ya bagi yang tervideo ini, masuk ke gorong-gorong gitu. Ya, masuk ke got-got gitu ya, atau ke terowongan gitu. Itu kekuatan daripada Iran. Kemudian menggunakan drone Shahid ya, drone yang murah gitu. Cuman kelemahan daripada drone Shahid ini kan, kalau misalnya target bergerak, susah dideteksi oleh drone Shahid. Ya, sementara kalau drone Lucas, walaupun agak mahal dikit daripada drone Shahid ya, drone buatan Amerika, drone Lucas itu ya bisa menyasar target, walaupun target itu bergerak-gerak gitu. Kalau drone Shahid kan enggak. Kalau dia bergerak ya, misalnya nih ya, drone Shahid itu ya mengejar jet tempur misalnya. Kalau jet tempur itu berputar-putar, maka drone Shahid itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena desain. Ya, pembuatan drone itu sendiri. Namanya murah kan, sesuai kualitas dong ya. Nggak ada tuh ya, misalnya kita dapat barang yang bagus sekali tapi murah, nggak ada. Ya, ada harga, ada kualitas. Bagaimana dengan drone Lucas? Saya tidak berpihak di sini, jangan berpikir saya memojokkan Iran di sini. Saya ngomong apa adanya, biar ada perubahan gitu. Jadi drone Lucas itu punya teknologi yang sangat canggih sekali. Kalau misalnya nih ada jet tempur Iran misalnya, terus disasar oleh drone Lucas Amerika misalnya, maka kalau jet tempur ini bergerak-gerak di angkasa, itu tetap bisa disasar guys. Ya, itu kehebatan daripada drone Lucas. Tapi di Konoha ya mereka lebih membangga-banggakan yang namanya drone Shahid ya. Karena apa? Karena warga Konoha itu ya lagi-lagi ya, warga Konoha itu punya kebencian yang sama dengan Iran ya. Iran benci dengan Yahudi, warga Konoha benci dengan Yahudi, mungkin warga Konoha juga dendam dengan apa, dengan orang Yahudi zaman dulu yang meracuni Nabi gitu ya. Jadi saya tuh bingung banget ya, kenapa sih Nabi itu bisa keracunan gitu ya. Kalau Nabi itu, ya saya cuma bertanya guys ya, jangan berpikir bahwa saya memojokkan agama tertentu di sini, jangan berpikir saya memberikan pernyataan, bukan pertanyaan ya, bukan pernyataan, harus bisa membedakan ya. Tolonglah pilih saya. Kalau kita
tidak dikasih kesempatan bertanya, maka kita tidak akan jadi negara maju. Jadi kalau Nabi itu punya kelebihan dari manusia, ya, punya kemampuan di atas rata-rata manusia, lalu kenapa Nabi itu bisa keracunan? Harusnya ya, kalau Nabi itu punya kemampuan di atas rata-rata manusia, ya, Nabi itu bisa berkomunikasi dengan malaikat dan Tuhan, harusnya kan malaikat membisikkannya, jangan makan itu. Ada racun di sana. Harusnya kan seperti itu ya. Jangan makan itu. Nanti kamu bisa meninggal gitu ya. Jadi Nabi yang saya maksud itu bukan Nabi yang ada di Timur Tengah ya, tapi yang ada di Kazakhstan ya. Itu yang saya maksud ya. Jangan terlalu serius guys ya. Jadi ini juga pertanyaan gitu. Ya, bukan pernyataan, ini pertanyaan. Ya kalau misalnya Anda bisa menjawab pertanyaan saya, syukur-syukur saya bisa pindah ke agama sebelah ya kan. Jadi pahala juga kan buat Anda yang nonton video ini. Jangan terlalu sensitif dong ya. Jangan terlalu kebakaran jenggot gitu ya. Jadi kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita tidak dikasih kesempatan untuk bertanya. Amerika bisa maju karena pertanyaan. Gimana cara menciptakan bom buster? Ya, maka mereka menciptakan bom buster. Gimana cara menciptakan pesawat siluman yang tidak kedeteksi radar gitu? Ya, gimana caranya? Mereka berpikir, lalu mereka menciptakan B2 Spirit. B2 Spirit itu kan sebenarnya melawan hukum gravitasi kan. Kalau kita perhatikan B2 Spirit itu kan nggak bakal bisa terbang guys, kalau tidak menggunakan teknologi. Karena desainnya gitu, desain itu unik banget ya. Saya nggak habis pikir ya, kok bisa ya mereka kepikiran menciptakan B2 Spirit. Nggak bisa ini guys, ya nggak bisa terbang kalau tidak ada teknologinya gitu. Nggak bakal bisa gitu. Jadi sayap daripada B2 Spirit itu dikendalikan teknologi guys ya. Sepersekian detik gitu dikendalikan. Jadi pilot pesawat jet tempur siluman B2 Spirit itu cuman santai-santai aja di dalam kokpitnya gitu ya, bawa pesawatnya. Mereka sudah punya teknologi yang sangat canggih sekali ya. Itu yang tidak dimiliki oleh Iran. Kalau Iran punya B2 Spirit, maka perang kali ini akan berimbang guys ya. Tapi saya tidak meremehkan kekuatan daripada Iran, seperti Amerika tidak meremehkan kekuatan lawan. Israel juga seperti itu, tidak pernah meremehkan kekuatan lawan. Ya, bisa aja Iran menang ya, tapi chance-nya sangat kecil ya, sekitar 10-30% gitu. Amerika gimana? Sekitar 60% ya, nggak sampai 100% ya. Ada sisanya 40% lagi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena berdasarkan data, berdasarkan fakta gitu ya, berdasarkan pengamatan daripada pengamat luar negeri ya, pengamat yang independen, bukan pengamat seperti di Konoha kompresor bocor yang membela seiman gitu. Nggak seperti itu ya. Jadi siapa yang akan menangkan pertandingan ini? Silakan simpulkan sendiri ya, saya tidak akan menyimpulkannya. Jadi prediksi saya itu Amerika memenangkan pertandingan ini dengan skor 60%. Kalau Iran itu cuma 20% ya. Chance-nya dikit sekali gitu ya. Ibarat main sepak bola, pasukan Iran itu yang ngumpul di gawang semuanya gitu. Nggak ada yang nyerang gitu. Ya. Nggak ada yang nyerang, nggak ada striker gitu ya. Ngumpet gitu ya. Kalau Amerika melakukan invasi darat, ya akan masuk ke gorong-gorong, itu akan malapetaka bagi Amerika gitu. Makanya Amerika itu menggunakan teknologi ya, pesawat siluman dan sebagainya. Itu sangat efektif ya. Ketika pemimpin mereka berkumpul, maka akan dicerot-cerot gitu ya, ceter ya, menggunakan bom buster. Itu yang paling ditakuti oleh pasukan Iran, walaupun pasukan Iran itu banyak banget ya. Kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Jadi gini guys ya, dalam perang ini jangan bawa-bawa Tuhan lah gitu ya. Kalau Tuhan berkehendak ya, kalau Tuhan di pihak kita maka kita akan menang. Jangan seperti itu. Karena gini guys ya, ada jutaan orang atau ratusan juta warga Konoha yang mendoakan Hama menang di Gaza. Tapi apakah menang? Enggak kan? Bukan berarti saya menyangkal kekuatan doa, tapi doa itu berfungsi ya dalam perang itu cuma 1% sampai 2% ya. Sedikit sekali ya chance-nya ya kalau didoain gitu ya. Jadi warga Konoha berpikir kalau kita berdoa itu punya kontribusi. Pada faktanya ini pahit guys ya. Saya harus bongkar ya. Enggak terlalu berpengaruh. Yang paling berpengaruh itu ya teknologi, kemudian kecerdasan gitu.
Ya, jadi kalau dikit-dikit bawa agama, bawa Tuhan ya, maka ya Iran akan menang ya. Kalau bawa Tuhan ya. Tapi kalau nggak bawa Tuhan, atau kita ngelihat real yang di lapangan, maka Amerika punya chance 60%, Israel punya chance 40%. Nah, menurut kalian gimana? Apakah klop 100%? Apakah ini duet maut antara Amerika dan Israel? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Silahkan simpulkan sendiri. Kalau saya menyimpulkan, itu artinya saya menghina kecerdasan yang nonton video ini. Saya tidak menghina kecerdasan yang nonton video ini. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.